Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatmawati. Hari ini saya akan membuat video tentang menjawab pertanyaan tema kurikulum baca ketiga. Pertanyaan pertama, apa kepanjangan dari 4HVK? Jadi kepanjangan dari 4HVK itu adalah 4 huruf verbal kembar. Kemudian apa pengertian dari 4HVK? 4HVK adalah suatu kata yang terdiri dari 4 huruf yang suku katanya kembar dan hanya diucapkan saja tanpa diperlihatkan bentuk simbolnya. Kemudian apa syarat sebelum mengenalkan 4HVK? Jadi berdasarkan bagan kurikulum baca, 4HVK ini tidak memiliki syarat karena tidak memiliki garis tebal di atasnya. Kemudian, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4HVK. Contohnya mama, papa, dede, susu, kuku, mimi, dan lain-lain. Kemudian, apa tujuan utama dan khusus dari 4HVK? Tujuan utamanya agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kata 4HVK. Sedangkan tujuan khususnya untuk membentuk logika anak agar mengerti, tidak menghafal bunyi penggabungan konsonan dan vokal. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara motivator mengenalkan 4HVK? Nah, motivator bisa mengenalkan 4HVK dengan cara berdialog dengan menggunakan bahasa Bimba. Contohnya, motivator mengajak anak berdialog umum terlebih dahulu dengan tujuan anak tertarik. Nah, ketika anak sudah tertarik, maka motivator mengarahkan tema dialog ke kata untuk diperdengarkan. Kemudian, motivator mengajak anak untuk mengulangi verbal kata sebanyak 3 kali. Nah, selain itu, motivator bisa mengenalkan 4HVK dengan cara bercerita. Jadi, motivator bisa membacakan buku cerita dengan menggunakan gambar-gambar yang ada di buku untuk diverbalkan. Misalnya, di buku cerita itu terdapat gambar kuku. Nah, motivator bisa mengajak anak untuk memverbalkan kata kuku sambil menunjuk gambar kuku tersebut. Selain itu, motivator juga bisa bernyanyi menggunakan lagu Labimba. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengevaluasi 4HPK? Caranya yaitu untuk mengevaluasi tujuan utamanya, motivator bisa melihat sikap dan ekspresi si anak. Ketika ekspresi si anak semangat, antusias, ceria, maka tujuan utama ini sudah tercapai. Nah, untuk mengevaluasi tujuan khususnya, motivator bisa memverbalkan satu kata yang suku katanya kembar yang belum pernah diperdengarkan sebelumnya kepada anak. Nah, ketika anak mampu memverbalkan, maka itu tandanya tujuan khusus sudah tercapai. Tetapi ketika anak belum bisa, maka motivator harus membimbing anak secara terus-menerus sampai anak mampu. Kemudian, pertanyaan berikutnya, apa tahap selanjutnya setelah 4HVK? Jadi tahap selanjutnya setelah 4HVK itu berdasarkan di bagian kurikulum baca, tahap selanjutnya yaitu 4HVS, kemudian D4HVK. Pertanyaan pertama, apa kepanjangan dari 4HVS? Jadi kepanjangan dari 4HVS yaitu 4 huruf verbal sederhana. Kemudian apa pengertian dari 4HVS? 4HVS adalah suatu kata yang terdiri dari 4 huruf yang suku katanya berbeda dan hanya diucapkan saja tanpa diperlihatkan bentuk simbolnya. Kemudian, apa syarat sebelum mengenalkan 4HVS? Nah, berdasarkan bagan kurikulum baca, syarat sebelum mengenalkan 4HVS itu adalah anak mampu atau terampil di 4HVK. Kemudian pertanyaan berikutnya, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4HVS. Contohnya kopi, nasi,
kuda, sapi, dan lain-lain. Kemudian, apa tujuan utama dan khusus dari 4 HVS? Jadi, tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kata 4 HVS. Tujuan khususnya untuk membentuk logika anak agar anak mengerti, tidak menghafal bunyi penggabungan konsonan dan vokal. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara motivator mengenalkan 4 HVS? Caranya yaitu bisa dengan berdialog menggunakan bahasa Bimba. Jadi motivator bisa mengajak anak untuk berdialog umum terlebih dahulu dengan tujuan agar anak tertarik. Nah, ketika anak sudah tertarik, maka motivator bisa mengarahkan tema dialog ke kata untuk diverbalkan, misalnya kata kopi. Nah, setelah itu motivator mengajak anak untuk mengulangi verbal kata tersebut sebanyak 3 kali. Selain itu, motivator bisa mengenalkan 4 HVS dengan cara bernyanyi menggunakan lagu Labimba. Nah, motivator bisa mengajak anak bernyanyi dengan merubah ref yang ada di lagu Labimba. Misalnya Dede Mimi Susu, kita bisa merubah dengan menggunakan suku kata yang berbeda. Misalnya saya suka kopi, seperti itu. Selain itu, motivator bisa mengenalkan 4 HVS dengan cara bercerita. Jadi motivator membacakan buku cerita dengan menggunakan gambar-gambar yang ada di buku tersebut untuk diverbalkan. Misalnya di buku cerita itu ada gambar kopi. Nah, motivator bisa mengajak anak untuk memverbalkan kata kopi sambil menunjuk gambar kopi. Kemudian, bagaimana cara motivator mengevaluasi 4 HVS? Nah, caranya untuk tujuan utamanya, motivator bisa memperhatikan sikap dan ekspresi si anak. Ketika ekspresi si anak semangat, antusias, ceria, maka tujuan utamanya sudah tercapai. Nah, untuk mengevaluasi tujuan khususnya, motivator bisa memverbalkan kata yang suku katanya berbeda, misalnya kopi, yang belum pernah diperdengarkan kepada anak sebelumnya. Nah, ketika anak mampu memverbalkan kata tersebut, maka itu tandanya tujuan khususnya sudah tercapai. Tetapi ketika anak belum mampu, maka motivator harus membimbing anak secara terus-menerus sampai anak mampu dan terampil. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa tahap selanjutnya setelah 4 HVS? Jadi tahap selanjutnya berdasarkan yang ada di bagan kurikulum, tahap selanjutnya setelah 4 HVS itu ada 5 HVS, kemudian D4 HVS, kemudian 4 HKS. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.